Halo semua, di sini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang glomerulonefritis. Jadi, disimak baik-baik ya. Pengertian dari glomerulonefritis adalah peradangan yang terjadi pada glomerulus. Glomerulus adalah bagian dari organ ginjal yang berperan untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit yang berlebih dalam tubuh. Dapat diakibatkan oleh apa sih glomerulonefritis ini? Dapat diakibatkan oleh peradangan glomerulus secara mendadak atau berangsur-angsur. Peradangan ini akan mengakibatkan kerusakan pada glomerulus sehingga ginjal tidak dapat menyaring sisa kotoran dari darah sebagaimana mestinya. Lalu, gejala apa sih yang biasanya dirasakan oleh penderita glomerulonefritis? Biasanya gejala ini dirasakan ketika glomerulus sudah mengalami kerusakan parah, diantaranya urin berubah warna menjadi gelap atau merah muda, urin berbusa karena urin mengandung protein, pusing, sakit kepala, demam, dan menggigil, tekanan darah tinggi, serta produksi urin berkurang, dan pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah karena retensi cairan berlebih. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi yaitu hipertensi, sindrom nefrotik, gagal ginjal akut, penyakit ginjal kronis, gagal jantung, dan edema paru akibat cairan yang menumpuk di dalam tubuh, gangguan keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium, rentan terhadap infeksi, dan beberapa hal yang bisa menyebabkan glomerulonefritis menjadi komplikasi yaitu yang pertama, infeksi glomerulonefritis dapat terjadi akibat bakteri atau virus. Infeksi yang dapat menyebabkan glomerulonefritis antara lain infeksi bakteri Streptococcus tenggorokan, infeksi gigi, endokarditis bakteri, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang kedua, kelainan sistem imun, contohnya penyakit lupus yang menyebabkan peradangan berbagai organ termasuk ginjal. Yang ketiga, glomerulonefritis kronis bisa terjadi dengan tidak memiliki penyebab yang khusus atau penyakit genetik yaitu sindrom Alport dapat menyebabkan glomerulonefritis kronis. Yang keempat, glomerulonefritis diketahui sejak awal kerusakan ginjal yang disebabkan oleh glomerulonefritis akut dapat diperbaiki kembali. Yang kelima, glomerulonefritis yang terjadi bertambah parah dan menyebabkan gagal ginjal, pengidap dapat menjalani proses hemodialisis atau cuci darah untuk menyaring darah. Selain itu, pengidap juga dapat menjalani operasi cangkok ginjal. Adapun pemeriksaan diagnostiknya dapat melalui tes urin, tes darah, tes imunologi, foto ronsen, CT scan atau USG. Dan yang terakhir ada biopsi ginjal atau pengambilan sampel jaringan. Pencegahannya dengan cara konsumsi makanan yang sehat, segera cari bantuan medis setiap mengalami infeksi seperti radang tenggorokan, kelola tekanan darah tinggi dengan diet rendah garam, olahraga, dan obat-obatan. Cegah infeksi dengan mempraktikkan kebersihan yang baik dan seks yang aman, serta hindari penggunaan jarum untuk obat-obatan terlarang dan tato. Kendalikan kadar gula darah tetap normal. Pengobatannya yang pertama dengan obat imunosupresen untuk menangani glomerulonefritis akibat penyakit autoimun, contohnya kortikosteroid. Yang kedua, obat antihipertensi untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut akibat peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, diuretik untuk meredakan bengkak yang dialami pasien. Contoh obatnya ada diuretik, S-inhibitor untuk obat antihipertensi, dan azathioprin untuk obat imunosupresan. Namun, jika glomerulonefritis bertambah parah atau menyebabkan gagal ginjal, pasien harus menjalani hemodialisis, terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tidak berfungsi secara optimal.
dan dengan cara transplantasi ginjal, yaitu tindakan medis berupa penggantian organ ginjal yang telah rusak dengan ginjal sehat dari pendonor. Itu tadi penjelasan tentang glomerulonefritis. Semoga dapat membantu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.